terjadi saat shift malam di salah satu rumah sakit di Jakarta. Malam itu hanya ada 3 orang suster baru yang berjaga di lantai tersebut. Otomatis, 3 orang ini harus saling mondar-mandir mengurus kebutuhan pasien. Di lantai itu terdapat sebuah kamar kosong yang menjadi gudang sementara. Ketiga suster ini diberi pesan untuk selalu menutup pintu kamar kosong ini jika tidak ada keperluan, terutama saat malam hari. Kemudian, pasien di salah satu kamar menekan tombol bantuan. Salah satu suster, sebut saja M, bergegas menuju ke kamar tersebut sambil mengecek jam di tangannya. Saat melewati lorong, ia melihat bahwa pintu kamar kosong itu tidak tertutup dan lampunya menyala. Di dalam ruangan itu, ia melihat ada sebuah kursi yang menghadap ke jendela di ujung ruangan. Ia berpikir, mungkin cleaning service lupa menutup lalu bergegas menuju kamar pasien. Ternyata infus pada pasien tersebut hampir habis. Ia pun pergi untuk mengambil infus di ruang obat dekat ruang suster. Ia kemudian melewati kamar kosong tadi lagi dan pintu tersebut masih terbuka. Tapi ia merasa ada yang aneh. Sebab kursi yang semula menghadap jendela kini menghadap celah pintu. Meski begitu, M lebih mendahulukan pasiennya dan pergi mengambil infus di ruang obat. Ia kemudian melewati ruang kosong itu lagi. Pintunya masih terbuka. Kursinya pun masih di dalam. Tapi kini, posisi kursi yang tadi di ujung ruangan, sekarang berada di tengah ruangan. M meyakinkan dirinya bahwa itu semua hanya perasaannya saja, sambil tetap berjalan ke kamar pasien. Usai memasang infus baru, M berjalan lagi melewati lorong dan melihat lagi ke kamar kosong itu. Sontak lututnya melemas, suaranya hilang, dan air mata bercucuran. Dilihatnya kini kursi tersebut benar-benar sudah ada tepat di depan celah pintu. Dan ada sosok makhluk yang duduk di situ. Saat itu, aku sudah selesai mengantarkan penumpang di daerah Cilandak, kemudian berniat untuk pulang. Tapi di tengah jalan, terlihat seorang anak laki-laki memakai hoodies, celana jeans, dan membawa ransel. Anak itu lalu melambaikan tangan memintaku berhenti. Aku berhenti dan membuka kaca jendela. Mau kemana, Dik? Anak itu mendekati jendela. Depok, Bang, daerah Beji. Kebetulan sekali, sebab rumahku tidak jauh dari daerah tujuan anak itu. Karena itu, kuputuskan untuk mengantarkannya lalu kusuruh ia masuk. Anak itu kemudian masuk dan duduk di kursi belakang. Kondisi jalanan pada saat itu sudah hampir sepi. Jadi perjalanan kami lancar tanpa hambatan. Sesekali kulihat anak itu lewat spion belakang. Ia hanya diam saja melihat jendela. Kucoba membuka obrolan dengan anak itu. Habis dari mana, Dik? Les, jawab anak itu. Wajahnya tetap memandang jendela. Oh, kelas berapa? Tanyaku lagi. Kelas 3 SMP, jawabnya padaku. Akhirnya aku memutuskan diam hingga memasuki daerah Beji. Aku bertanya, Bejinya di mana? Palem. Aku kemudian mengemudikan kendaraanku mengikuti arahan anak itu. Hingga akhirnya kami masuk ke sebuah perumahan di Jalan Palem. Aku mengemudikan mobilku pelan-pelan, lalu bertanya pada anak itu, di mana rumahnya? Ia menjawab, nanti di ujung belok kiri, Bang, jawabnya. Rumah kedua di sebelah kanan, tambah anak itu. Kuikuti arahan itu, kemudian sampai di sebuah rumah bertingkat. Tidak ada suara dari anak itu. Akhirnya aku menengok ke belakang, lalu menyadari bahwa tidak ada orang. Aku mulai merasakan ada hal yang aneh. Apa anak itu udah turun? Kok tidak ada suara? Tiba-tiba kaca mobilku diketuk oleh seorang ibu-ibu.
Aku kaget, lalu membuka kaca jendela mobilku. "Pak, berapa ongkosnya?" tanya ibu itu. 45.000, jawabku, masih kaget dengan kejadian ini. "Anaknya kemana, Bu?" "Anak saya sudah meninggal tahun lalu. Memang kadang-kadang pulang ke rumah." "Makasih ya, Pak, udah dianterin." Ibu itu menyodorkan uang padaku.